Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah kebakaran, ataupun musibah gunung meletus, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu kemaslahatan, kemanfaatan di dunia wal akhirah. Tidak cuma untuk saya, tidak secara pribadi, tapi juga untuk anak cucu saya maupun juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Karena di sini apa yang saya sampaikan, saya hanya ingin memberikan sedikit ilmu yang saya tahu, satu biji atau satu butir debu di antara padang pasir, itu ilmu yang saya punya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya hanya memberanikan diri menyampaikan kepedean ya, karena di luar sana banyak sekali orang yang mempunyai ilmu yang lebih tentang Tosan Aji, tapi mereka tidak mau membuat konten YouTube. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka. Kenapa saya bilang pusaka? Karena dapur ini, Tosan Aji ini diciptakan memang untuk diambil sisi tuahnya saja, sisi goibnya saja, sisi angsarnya saja yang hanya bisa dirasakan oleh sang pemilik. Kalau bicara tentang tuah, angsar, itu urusannya tentang hati. Saya ini ngomong lagi sakit sahabat Pusaka Jawa, ini tumben ini mau babar Tosan Aji ini, kepalanya sakit banget sahabat Pusaka Jawa. Ngomong aja berat ini, ampun bener. Kadang sahabat Pusaka Jawa ya, kadang memang ketika akan membabar satu bilah pusaka, ada pusaka sing ngandebi sirah kayak gini nih. Ih, Gusti Allah. Mau ngomong aja susah banget, kayak berat banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi memang kalau sahabat Pusaka Jawa yang sudah sering main dengan Tosan Aji, itu pusaka macam-macam sahabat Pusaka. Saya punya pengalaman sendiri banyak banget, wes, dari yang satu ruangan berbau wangi, dari macam-macam sahabat Pusaka Jawa ya, dari yang di badan seperti kayak digencet, benturan energi, pundak sakit, apa sakit seperti ini juga benturan energi sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi tapi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar energinya tidak membuat kita kurang bagus. Nah, kenapa saya kali ini agak berat? Biasanya saya di awal itu berdoa dulu banyak. Ada yang beberapa saya hadrohi, termasuk buyut-buyut saya, ya, termasuk guru-guru saya. Tadi tidak, cuman paling Rasulullah, terus beberapa min aulia ilah saja. Biasanya saya komplit sahabat Pusaka, sampai ke empunya, sampai ke diri saya, sampai ke niat saya membuat YouTube itu tak kirimi Fatihah. Nah, ini tadi saya enggak, dan efeknya seperti ini. Mudah-mudahan tidak apa-apa.
Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang belum pernah saya babar di video saya yang sudah pernah saya bikin 603. Berarti yang 604 adalah ini yang baru akan saya babar. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini jenisnya adalah tombak, yaitu tombak dwi sula. Kalau dwi berarti 2, kalau trisula berarti 3. Tombak ini sudah lumayan, sahabat Pusaka Jawa, ya. Ada di berangkas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kenapa saya bilang ini dinamakan pusaka? Karena tombak dwi sula lebih dipakai untuk sifat kandel saja. Kalau untuk berperang, tombak kan pada dasarnya dipakai, ada yang berfungsi secara fungsional untuk berburu, berperang dan lain sebagainya. Tapi ini tidak untuk berperang karena tombaknya pun pendek, terus ininya juga apa? Ya lebih diambil sisi tuahnya sajalah ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dwi sula ini tergolong tombak yang cukup langka. Trisula lebih banyak ditemukan daripada dwi sula, sahabat Pusaka Jawa. Jadi dwi sula lebih susah dicari daripada trisula. Biasanya dwi sula juga ada yang memakai metuk dan juga ada yang tidak memakai metuk. Ya. Nah, ini kebetulan yang saya pegang tidak memakai metuk. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah, sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya seperti garpu, sahabat Pusaka Jawa, ya. Seperti garpu. Nah, ini. Ciri-ciri dari tombak dwi sula adalah cabangnya ada 2, sahabat Pusaka Jawa. Di sini ada 2, ya, seperti ketapel, ya, tinggal dikasih karet, tret. Dan untuk landaiannya cukup bagus, sahabat Pusaka Jawa. Ini landaiannya bagus nih. Ini memakai motif kembang kayak Wijaya Kusuma ini, ya. Kayunya hitam, bagus. Ya, kemudian tutupnya pun bagus, berat ini, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak dwi sula itu berbeda dengan tombak wulan tumanggal, beda ya, karena ada tombak wulan tumanggal yang seperti bulan sabit, jadi itu bukan tombak dwi sula. Nah, ini tombak dwi sula mempunyai ciri-ciri, yaitu dia seperti ini, kayak huruf U. Ya, kalau wulan tumanggal kan agak landai itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya ini lumayan. Ini warangan lama, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini adalah pamor adeg. Kalau pamor adeg itu tergolong pamor miring, pamor adeg juga tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang cocok untuk memilikinya, sahabat Pusaka Jawa, ya. Dan pamor adeg banyak dicari karena biasanya pamor adeg itu lebih arahnya ke protek atau ke perlindungan. Adeg sendiri kan banyak jenisnya, ada adeg siji sada saler, adeg loro wengkon, adeg telu tejo kinurun, adeg papat gajah gelar, ya, adeg 5 apa kayak adeg 5 janur sinebit kayaknya, ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang saya pegang ini adalah ikutnya adeg sapu karena seratnya ini banyak banget, ya. Kadang sahabat Pusaka Jawa, para pecinta tosan aji itu kadang belum persis membedakan antara pamor adeg dengan banyu mili. Kalau pamor adeg itu, sahabat Pusaka Jawa, garisnya itu tidak putus-putus. Kemudian dari sini nih sampai ke sini nggak putus. Kalau banyu mili itu ada yang nggak putus dan juga ada yang putus, seperti alurnya air. Dan secara fungsional, secara makna filosofi doanya pun berbeda antara pamor adeg sapu dengan dengan pamor banyu mili. Jadi kalau kita salah menamakan pamor, ya berarti nanti bisa salah menafsirkan doa dan harapan dari sang empu. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, yang saya pegang ini adalah pamor adeg sapu. Tadi sudah dijelaskan pamor adeg sapu adalah tergolong pamor miring dan juga tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa cocok memilikinya. Tapi
ketidakcocokan itu bisa disiasati dengan diselaraskan untuk ke atau pemilik yang baru. Makanya ketika akan membeli pusaka, hendaknya Anda membeli pusaka terus kemudian ketika memahari ternyata orang yang memahari itu tidak bisa menyelaraskan, minta diselaraskan kepada orang yang di bidang ahlinya. Ya. Diselaraskan itu ibarat kata kita tidak cuma fisiklinya saja yang kita punyai, tapi juga esoterinya atau isinya. Karena sahabat pusaka Jawa, pecinta tosan aji itu dibagi menjadi 3, yaitu pecinta tosan aji yang suka dengan antikanya saja, tangguh, utuh sepunya saja, bilahnya yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pecinta tosan aji yang suka dengan esoterinya, ngambil sisi tuahnya saja, ya manfaatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya. Nah, sekarang kita bahas tentang ini. Kalau ini berbentuk pusaka, kenapa? Ya karena secara fungsional buat senjata untuk berperang juga tidak mungkin. Dan ini diciptakan memang hanya untuk sifat kandel. Diambil sisi tuahnya saja, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan tuah pamor adeg adalah yang pertama sebagai untuk tolak balak. Tolak balak dari apa, Mas? Pertama dari bahaya santet, tenung, gangguan makhluk halus, ilmu hitam, guna-guna, nah itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah dari bahaya api. Yang ketiga untuk menolak angin ribut atau untuk menghindarkan dari angin ribut. Bukan menolak datang terus tapi diselewahna. Ini mau lewat sini jadi lewatnya ke sana. Ya, biiznillah dengan izinnya Allah seperti itu, bukan lewat pusaka ini, tapi kan pusaka ini itu ya itu dibuat diisi dengan doa-doa tertentu. Jadi ketika umpamanya ketika dulu ada orang leluhur kita punya nama Ajian Rojo Kalacakra, ya mungkin bisa saja yang disematkan di sini Ajian Rojo Kalacakra sehingga dia tidak mempan untuk diguna-guna ilmu hitam, santet atau dan yang lain sebagainya. Ya, kayak umpamanya kalau di Muslim, ya mungkin untuk dari hal-hal yang tidak bagus bisa saja diisi dengan ayat kursi atau 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, kan seperti itu. Kemudian ditempa, kemudian diisi dengan bacaan-bacaannya khusus untuk perlindungan. Ya sahabat pusaka Jawa, dan kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita cermati secara seksama besinya, ini besinya hitam, kemudian kuning agak semu kehijauan, ini ikutnya namanya besi welangi sahabat pusaka Jawa. Besi welangi konon katanya diambil dari lautan bahannya. Ya, dan besi welangi mempunyai tuah atau angsar itu lebih kepada untuk keselamatan dan juga untuk kerezekian, jadi double. Lebih enak sahabat pusaka Jawa. Kadang manusia itu cuma dapat satu saja, dapat keselamatan saja, rezekinya nggak dapat. Ya, tapi kalau untuk dengan besi welangi itu dua-duanya sahabat pusaka Jawa. Jadi untuk kerezekiannya dapat, untuk keselamatannya dapat. Karena memang Dwi Sula ini dibikin kayaknya lebih diambil sifat kandelnya saja. Ini bisa saja ditaruh di rumah untuk sebagai penolak bala. Ya, untuk penolak bala. Ya tadi umpamanya kenapa dulu rumah ada kemudian satu kejadian rumah yang lain kena angin lisus tapi kok rumah satu ini enggak. Bisa saja karena dengan izin Allah lewat pusaka yang dia punya tidak lewat rumah itu. Nah ini dengan pamor adeg pun bisa seperti itu. Kemudian dengan pamor adeg biiznillah dengan izinnya Allah itu tidak mencegah bahaya api seperti kebakaran. Saya ini cerita asli ya, cerita asli dari saya punya keris adeg sapu. Kemudian dimahari oleh kolektor Slawi namanya Pak Edi. Ya, kemudian saya bilang, Pak, ini kalau orang bilang pamor singkir. Karena pamor adeg juga terkenal dengan namanya pamor singkir. Artinya singkir boyo, menyingkirkan bahaya atau belai atau malapetaka. Ya, menyingkirkan, diselewahna seperti itu. Pada satu waktu Pak Edi itu pulang ke rumah istrinya yang di Brebes. Sampai di Brebes dia merasa ada kabel yang kebakaran sahabat pusaka Jawa.
kayak kabel listrik, dia langsung feeling pulang ke rumah. Bener, di rumah lampunya mati, kosan kebakaran. Tapi mati enggak? Coba kalau sampai kebakaran rumahnya coba. Sampai dia langsung kayaknya dari pusaka ini masih alhamdulillah. Tapi itu kan kalau bicara tentang manfaat itu hanya yang bisa merasakan si pemiliknya. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Ya, jadi jangan kalau di ininya susah. Setelah saya memiliki ini kok saya jadi gampang, apa-apa dipermudah kan seperti itu. Nah, itu adalah karena izinnya Allah biiznillah. Ya, karena apapun kejadian yang baik maupun buruk itu adalah satu jadi atas izin Allah. Makanya kadang manusia itu susah menerima sahabat pusaka, termasuk saya sendiri. Kadang kalau kita dikasih kesenangan kita mau nerima, dikasih kesusahan kita berontak. Ya Allah, doa yang Rasulullah suka ajarkan kan, Allahu Robbi la usriku bihi saya kayak gitu kan, ngeluhnya ya begitu aja wis, ya Allah kok panjenengan itu Tuhan saya dan saya tidak menyekutukan engkau, jangan dicoba yang berat-berat Gusti, orang kuat kayak gitu. Ya sahabat pusaka Jawa, nah kalau kita dengan mengkoleksi beberapa pusaka sampai tadi pagi, tadi siang sahabat pusaka Jawa, tadi siang saya kedatangan tamu kolektor juga, dia teman dekat juga, tapi dia tahu perjalanan hidup saya sampai dia bilang begini loh, panjenengan Mas Oo untungnya pegang Singo Barong sama Nogososro, kalau enggak koslet sampean, karena melihat perjalanan hidup saya cobaannya banyak sekali sahabat pusaka Jawa. Tapi itu versi dia, karena dia versinya versi memandang beberapa koleksi yang saya punya seperti itu, karena jenengan masih punya Nogososro dan Singo Barong itu, karena udah itu kuat, itu yang musuhin jenengan juga nanti bahasanya jedeg dewek gitu kan. Nah seperti itu, jadi itu dia yang merasakan dia. Kalau saya sih ya tetap saja tetap berdoa ya, kemudian bahasanya tafaulan, ngalap berkah, donga-dongane dari sang empu, karena empu ketika mengisi energi doa-doa di sini kan dia melakukan tirakat sahabat pusaka, melakukan ritual permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tosan aji yang dibikin itu bisa bermanfaat secara maksimal kepada pemiliknya atau pemegang tosan aji tersebut. Nah sahabat pusaka Jawa, nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik tombak Dwi Sula ini diberikan keselamatan, dari baik itu dari bahaya ilmu hitam, tenung, santet, guna-guna maupun dari makhluk halus, dan juga dijauhkan dari bahaya api maupun bahaya angin ribut topan. Ya karena cuaca sekarang ekstrim ya, kadang panas, kadang hujan mendadak seperti itu, kadang anginnya juga gede ya. Nah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Makanya juga kita kan sering ya kalau pusaka itu kalau benar-benar diopeni ya, benar-benar diopeni ya, biasanya memberikan manfaat ya, memberikan manfaat secara spiritual ya. Kalau kita yang pecinta tentang tentang esoterinya, luarnya saja kan kita bisa nyawang, oh iya ya, besi dikepek-kepek kayak gini jadi bagus, dicampur dengan batu meteor keluarnya pamor kan seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita membahas makna filosofi lebih dalam tentang doa dan harapan, oh iya, empu dengan lambang adeg ini adalah doa-doa yang disematkan, adalah doa-doa untuk keselamatan, perlindungan. Makanya tapi kalau saya yakin sahabat pusaka Jawa, ini tombak Dwi Sula ini dulunya juga paling disimpan saja di rumah. Ya, ini dulunya punyanya salah satu cicit pendiri NU, cicitnya Kiai Hasyim Asy'ari, sahabat pusaka Jawa, pendiri NU ya. Jadi seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, tadi saya rangkum bahwasanya si pemilik tombak Dwi Sula ini diharapkan dia diberikan keamanan baik dari ilmu hitam yaitu guna-guna, teluh, santet ya, kemudian juga dari gangguan makhluk halus ya, kemudian dihindarkan dari
bahaya api itu, entah itu kebakaran ataupun yang lain, dan juga dari bahaya angin. Ya, kemudian juga dengan pemilihan besi welangi, ya, dengan bahan besi welangi ini kan besi welangi tuanya tadi untuk keselamatan juga dan juga untuk kerezekian, rezekinya tetap ngalir. Ya, karena di dunia ini memang bukan semuanya memakai uang, tapi kadang hampir kita membutuhkan uang untuk segala keperluan hidup di dunia ini. Ya, bahkan untuk kehidupan di akhirat pun kita butuh uang. Kalau kita sedekahkan uang kita nanti buat bekal kita di sana. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Sahabat Pusaka Jawa yang belum punya minyak Pusaka Jawa, ya, yang belum punya minyak Pusaka Jawa silahkan order di saya, nggak apa-apa. Ini minyaknya tidak sembarang minyak karena sudah diposter, diisi dengan tenaga dalam dan juga bacaan-bacaan yang untuk mendukung performa atau tampilan energi power dari satu bilah pusaka. Ya, dan ini tidak bisa Anda dapatkan selain di PCO Pusaka Jawa. Karena yang garap saya sendiri, sahabat Pusaka Jawa, ya, tempat lain nggak ada. Ya, mungkin bisa cetak-cetak begini, tapi kalau dari energi nilai bacaan kan saya yang garap. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.